Halo, balik lagi bersama kami di Ruang Insight. Nah, kita di acara Talk Talk Share. Nah, sekarang kita mau ngapain nih, Hayu? Jadi kita dikasih pertanyaan nih ya, yang ini adalah hal yang pernah kita lakuin atau tidak pernah kita lakuin. Dan kita akan menjawab dengan properti yang sudah tersediakan. Dengan alasan-alasan yang mungkin nyelat sama teman-teman. Oke, pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Pernahkah kamu merasa insecure? Pernah. Kenapa? Karena apa ya? Biasanya tuh aku tuh insecure tuh apa ya? Kayak lagi ngumpul sama teman-teman dan teman-teman aku tuh high class banget. Jadi yang ngumpulnya di Mall Meva. Iya, Meva. Jadi aku tuh harus gimana ya? Insecure karena wah ini teman-teman gue high class nih, gue kayak gini gitu. Tapi balik lagi ke diri masing-masing. Kalau pribadi gue sendiri, ya gue kan orangnya cuek, bodo amat gitu ya. Ya udah, jadi ya udah join aja, dia terima syukur, enggak ya udah cari lagi gitu. Gampang ya nyari teman bagi Yulis ya. Insyaallah. Temennya banyak. Insyaallah. Oke. Kalau aku pernah, tentunya menurut aku insecure itu akan berada dimanapun kita menempati ya. Jadi walaupun kita udah di tempat lama, kita beradaptasi di tempat baru, itu pasti ada aja yang namanya insecure. Dan gitu. semua orang mungkin punya rasa insecure. Pasti. Cuma beda-beda halnya, kan? Benar. Apa ya, kalau menurut aku insecure itu better tuh diterima dulu ini insecure-nya gitu. Terus pada akhirnya misalkan gini, aku merasa di sekolah teman-teman aku pintar semua, nilainya bagus-bagus, terus aku kayak yang nilainya ya ampun jeblok sendiri gitu kan. Iya, kadang suka insecure sendiri ya, insecure sedih, kan, malu. Nah keinsecurean kayak gitu kan akhirnya memotivasi, oke gue nggak nyaman kalau misalkan nilai gue jelek, yang lain pada bagus-bagus gitu kan. Akhirnya memotivasi diri sendiri untuk lebih banyak belajar gitu kan, dan ngedapetin nilai yang lebih bagus tentunya gitu. Iya. Jadi diambil positifnya. Berarti menurut kalian gak apa-apa buat seseorang itu merasa insecure? Apa? Ya nggak apa-apa, itu wajar, hal yang sangat-sangat wajar. Lumrah. Bukan lambe turah. Apa sih lambe turah dong? Lumrah. Oke. Pertanyaan kedua. Pernahkah kamu merasa terasingkan? Nggak pernah sih. Pernah? Wah. Kayak gimana tuh berarti, Kak? Gimana ya, kayak mungkin kita lagi dalam satu pertemanan, jadi lagi ngumpul-ngumpul atau gimana, terus kayak mereka diajak ngobrol tapi kita atau gue sendiri enggak gitu. Jadi kayak ngerasa dia nggak suka sama gue, dia kayak mau ngejauhin gue atau gimana gitu sama teman-teman yang lain. Jadi kayak nggak dianggap gue di situ. Jadi buat apa gue ikutan ngumpul di situ? Mending nggak usah ya kan. Dari awal mending nggak usah diajak kalau cuma pengen kayak nunjukin kalau dia nggak suka atau dia nggak pengen ada kita gitu. Sedih sekali ya, pertemanan tidak dianggap sebagai sahabat yang kamu nggak tahu lagunya ya? Nggak. Ya lagu dari generasi kita emang. Oke. Iya. Baik. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Pernahkah kamu merasa dihianati? Teng. Benar. Gimana tuh sekarang dari Kak Ayu? Aku pernah dikhianati saat aku merasa apa ya? Apa ya? Tadi aku ngomong. Ketika aku sedang dalam satu ruangan gitu ya bersama dua teman aku, yang satu tempat curhat aku, yang satu emang lagi sibuk sendiri gitu ya. Sebenarnya sih mengalir aja gitu, nggak curhat yang bener-bener niat, cuman emang berbulan-bulan nggak ketemu gitu. Akhirnya apa yang dirasain tuh keluar semua ke temen curhat aku ini. Temen aku yang sibuk sendiri ini, aku menganggap dia bahwa dia nggak akan peduli dan nggak akan ngedenger apapun, nggak ngedenger dan nggak nyimak ya, gitu, bodo amat bodo gitu amat ya. lah ya gitu.
Dan ternyata dengan kesibukannya dia yang lagi dengerin lagu, yang lagi baca buku gitu kan, ternyata sangat menyimak, sangat bener-bener nguping apa yang dibicarakan dengan aku sama teman aku ini. Aku rasa nih ya, Apa? dia tidak mendengarkan lagu, memakai handset Oh saja. iya, dia seperti kayak berpura-pura seakan-akan dia jadi kita ngomongnya plong gitu ya, padahal gitu. Ya aku merasa dihianati karena apa ya? Karena pada akhirnya dia mendapatkan informasi tentang aku seperti itu, menjadi bahan konsumsi untuk apa ya? Untuk hal yang membuat aku tidak nyaman. Jadi kayak Ayu kan pernah cerita sama dia tentang si A gitu. Dia mengkonfirmasi A ke aku lagi gitu, kayak emang Ayu kayak gitu ya, emang Ayu sama dia kayak gitu ya, sampai pokoknya gitu. Nggak tahu, mungkin teman-teman bisa ngambil maksudnya kayak gimana. Jadi kayak menurut aku orang itu nggak perlu yang terlalu kepo terhadap orang lain gitu kan. Apa ya, maksudnya kayak nggak ada pentingnya buat dia gitu kan. Jadi nggak usah lah gitu. Iya, Buat nggak perlu gitu, dan apa untungnya apa? gitu, dan aku nggak suka gitu. Ini pelajaran sih buat aku, walaupun aku curhat sama dia doang dan melihat ada orang lain dengan kesibukannya, itu tidak menjamin bahwa dia tidak menguping. Benar. Gitu sih paling. Kalau Kak Yulis gimana? Kalau aku, jadi tuh aku ada problem, mungkin ada problem, terus ada satu orang deketin aku. Cela. Iya, satu orang deketin, ini cewek. Oh, cewek. Satu orang deketin aku, dia bilang, mau curhat nggak? Curhat aja sama aku. Kayak Oh, gitu dia kan. menawarkan dirinya. Dia Oke. menawarkan dirinya kalau buat jadi sukarelawan curhat gitu ya. Akhirnya aku kayak percaya sama dia. Aku udah aku gampang percaya sama orang ya, maksudnya emang naruh rasa percaya sama orang lain, kita naruh aja dulu ya kan. Kayak ngehargain orang lain Oke, juga kalau kita iya. percaya sama dia. Terus aku udah percaya, aku udah cerita panjang lebar ke dia, tapi ternyata dia membeberkan semuanya sampai chat aku tuh di screenshot sama dia. Iya, di WhatsApp. Iya, di WhatsApp. Ini hati-hati aja buat temen-temen yang suka curhat di sosial media, di WhatsApp, di Instagram atau di mana, itu hati-hati aja, soalnya ada fitur namanya screenshot. Itu berbahaya banget. Jadi di screenshot sama dia dan dibeberkan sama temen-temennya, di grup juga, bahkan sampai diposting ke sosial medianya dia. Oh my god, si Yulis lagi begini nih, si Yulis lagi Iya, gitu. Jadi hati-hati Ada orang aja. kayak gitu ya? Nah. Sangat-sangat luar biasa. Tanggapan kalian ke orang-orang yang kayak gitu, yang ngebeberin curhatan kalian atau itu gimana? Tanggapannya ya, kalian parah banget sih. Gak amanah. Nggak amanah, parah. Nggak suka, nggak like. Gak like lah ya. Soalnya kan kita udah ngasih kepercayaan sama kalian, tapi kalian kenapa merusak kepercayaan kita? Sedangkan ngasih kepercayaan itu nggak mudah loh. Iya, benar sekali. Ya, ini berhubungan dengan kejujuran kalian juga lah. Kalian kayak Dan tanggung jawabnya juga kan. betul. Berarti dari kasus tadi, apakah kalian membenarkan istilah fake friend atau teman palsu? Ya. Sangat membenarkan sekali. Kita just Gini. friend. Oh, oke. Iya lah, just friend itu apa lagi emang ya? Julis. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah kalian ngebocorin rahasia atau curhatan teman? Waduh. Enggak dong, kita aja kesel sama orang yang ngebeberin. Masa kita ngikutin jejaknya dia gitu. Kalau orang lain kesel sama kita gimana? Iya, rusak deh jadinya deh. Tidak boleh. Kalau kita nggak suka sama hal yang kita nggak sukain, Catet. nggak usah namanya ikut-ikutan. Kita aja nggak suka, pasti orang lain juga nggak suka gitu. Iya, betul banget. Ya walaupun akhirnya ujung-ujungnya cerita kita jadi rahasia umum, ya oke lah. Kita harus menjadi contoh yang baik. Kita harus menjadi contoh yang baik. Oke teman-teman, jadi jagalah amanah, jagalah kepercayaan orang lain, karena itu penting, apalagi nanti kalau udah masuk ke dunia kerja ya. Kepercayaan itu sangat penting loh. Iya, Ini bisa tanggung dilatih jawab dari ya, sekarang. teman-teman. Walaupun ini hal yang kecil, cuma curhat-curhatan doang, tapi penting loh untuk menjaga amanah. Kan nggak tahu kan curhatan kita itu sepenting apa buat di diri kita. Mungkin di diri lo tuh nggak penting, tapi penting bagi orang lain. Ya, betul sekali. Pertanyaan selanjutnya, Oke. pernahkah kalian memberikan nasihat kepada orang lain?
Pernah teman-teman? Pernah. Lebih ke ini adek aku sih paling ya. Lagi masa-masa tumbuh remaja kayak gini, lagi puber-pubernya. lagi puber-pubernya gitu kan. Jangan sampai masuk ke dalam pergaulan yang tidak oke gitu kan. Mungkin semua orang pernah memberikan nasihat, apapun bentuknya, sedikit atau kecil atau besarnya, itu pasti semua orang pernah. Dan kita ketika mendapatkan nasihat dari orang lain, misalkan ini orang kayaknya bobrok banget tapi nasihatnya bagus gitu, jangan sampai kita nggak mau dengerin nasihatnya gara-gara orangnya bobrok gitu ya. Iya. Tetap harus nasihatnya nih yang kita ambil. Gitu. Sebobrok-bobroknya orang dari penampilan, dari apapun, tapi kalau emang itu nasihat baik, kita terima gitu. Cuman pernah nggak sih nasihat kalian yang kalian utarakan ke orang itu justru nggak kalian terapin sendiri? Mana nih, pernah? Pernah, karena apa ya, mungkin kita belum sampai di titik itu, kita lagi proses ke titik itu gitu. Tapi kita tahu kalau hal itu, nasihat itu adalah penting buat teman kita, buat adik kita gitu. Jadi ya kenapa nggak disampaikan aja kalau misalnya hal ini penting buat mereka gitu, walaupun kita masih proses ya. Semoga aja jangan sampai enggak sama sekali, tapi masih dalam proses. Ada niat lah ya di dalamnya ya. Ada niat baik gitu. Oke. Pertanyaan terakhir. Pernahkah kalian membenci diri sendiri? Pernah. Jangan pakai ini dong. Pernah. Kenapa tuh? Pernah pada saat lagi galau. Lagi galau. Galaunya kenapa ini? Macam-macam galau bentuknya ya, kayak merasakan kegagalan misalkan. Aku tuh, tadi aku kayak gitu. Yaudah idem. Atau merasa nggak diterima sama orang lain gitu, jadi kayak akhirnya benci sama diri sendiri. Seharusnya kita yang menjadi tameng ya buat diri kita sendiri. Oke, kalau gua nggak diterima di lingkungan gua harus menerima diri gua sendiri gitu kan. Tapi bukannya malah membenci diri kita sendiri gitu kan. Harusnya sih kayak gitu. Bener. Kayak misalkan apa ya, orang nggak suka, kenapa sih gue gini, kayak gitu, itu sama aja loh membenci diri sendiri kan. Oh iya. Kayak orang nggak suka kalau kita kayak gini, terus kita marah sama diri kita sendiri, kita benci sama diri kita sendiri. Kenapa sih gue kayak gini, kenapa nggak kayak yang dia pengen gitu. Tapi balik lagi, nggak semua yang nggak semua orang, gimana sih kak, nggak semua pokoknya yang Gak semua orang mau bahagiakan. Nggak semua orang harus kita bahagiakan, harus kita ikutin kemauan dia, nggak semuanya gitu. Dia maunya kita begini tapi kita nggak mampu, mau kayak gimanain juga gimana. Ketika apa yang menjadi diri kita sendiri lalu dibenci orang lain, misalkan Yulis orangnya rame gitu ya, orangnya rame, terus heboh teman-teman gitu. Heboh, terus teman-teman berisik. Berisik gitu. Terus kayak gue benci diri gue yang berisik, gue pengen berubah jadi pendiam. Nggak bisa, percuma. Nggak bisa. Jadi jangan maksain diri kita sendiri, kita harus menerima diri kita sendiri apa adanya gitu. Love yourself lah. Intinya semua orang punya kelebihan sendiri ya kan, tinggal cintai diri kamu sendiri guys. Gimana pengen cintai orang lain ya kalau kita belum mencintai diri kita sendiri ya kan. Oke. Buat yang terakhir nih kan tadi ada. Bentar. Tadi pertanyaan terakhir lagi. Emang kepoan pewawancaranya. Mungkin tadi ada pembahasan tentang self love. Ada tips gak buat penonton yang pengen self love juga cuman belum bisa gitu? Tips untuk mencintai diri sendiri. Yang pertama adalah coba sering-sering untuk self talk. Oh, bicara sendiri. Ngomong sama diri sendiri gitu. Kayak ngomong sama cermin gitu ya. Ngomong sama cermin. Ih, kamu cantik banget gitu. Walaupun ada jerawat gitu tumbuh di kan sini gitu. Tapi ujian untuk kamu cantik banget. Ih, kamu langsing deh. Ih, kamu imut banget. Langsing ya, bukan kurus ya. Ya walaupun mungkin orang lain nggak pernah memuji kita cantik gitu misalkan ya, kita puji aja diri sendiri gitu. Kamu putih banget. Kamu cantik banget, kamu hebat. Setiap pagi afirmasilah ke diri kita sendiri bahwa ya walaupun misalkan mau berangkat sekolah kayaknya bawaannya mager gitu ya kan, insecure tadi di sekolah nilainya jelek sendiri gitu ya. Oke, kita self talk aja sama diri kita sendiri kayak gua akan rajin belajar, gua akan banyakin lebih
care sama pelajaran gue, sama nilai gue gitu, dan gue akan menjadi orang hebat, gue akan mendapatkan nilai bagus nanti di ujian kayak gitu. Itu gitu. lama-lama kan jadi oke, gue Terus apa lagi nih Kayu? itu yang pertama ya, self talk. Terus yang kedua adalah ketahui apa yang sebenarnya menjadi potensi kamu. Misalkan gini, Yulis tahu bahwa potensi Yulis itu adalah di desain gitu kan. Dan itu kan kita comfortable sama apa yang kita lakuin, apa yang kita aktivitas sehari-hari gitu. Itu akan membuatnya lama-lama ternyata yang gue lakuin itu menyenangkan ya. Ternyata diri gue hebat loh bisa sampai sini. Ternyata diri gue bisa melakukan ini keren loh gitu. Ini padahal cita-cita gue dulu waktu SMP pengen jadi desain grafis misalkan. Terus sekarang akhirnya bisa bekerja sebagai seorang desain grafis gitu kan. Dan Terus akhirnya juga apa namanya? Yang ketiga itu belum masuk yang ketiga ya? ini baru yang kedua. Ini baru yang kedua tolong. Oke. Ini baru yang kedua. Itu aja sih. Udah Ini kan? ada mau nambahin yang Nggak ketiga? ada. Oh, nggak ada. Oke, baik. Yang ketiga baru mau nambahin. apa tuh? Ya kan tadi aku udah nawarin yang ketiga. Kita boleh nggak sih bersikap bodo amat sama apa yang orang lain omongin Ini tentang pertanyaan? diri kita? Enggak. Yang ketiga. Untuk mencintai diri sendiri. Oke. Kita boleh nggak sih? Aku nanya nih ke kakak nih. Oh. Kita boleh nggak sih apa namanya kayak bersikap bodo amat untuk hal-hal yang orang lain omongin tentang kita, Ini penting. terutama kejelekan-jelekan. Misalkan, lu gini deh, itu kan negatif ya, perkataan-perkataan yang Apa buruk gitu. dibilang apa? Lu bego deh gitu. Oh gitu. Lu berisik deh. Lu kan itu sama aja dia ngejelekin diri kita, maksudnya kayak bikin kita down gitu loh. Jadi kita harus bikin diri kita semangat itu dengan cara bodo amat gitu. Iya, benar. Benar kan? Jadi kita udah tutup kuping aja, pura-pura nggak dengar kayak pakai headset tadi, ya kan? Nggak denger pakai headset. Headset gitu. Iya, palingan apa ya? Hidup ini kan sebenarnya singkat gitu, hanya bacu hanya batu loncatan gitu kan. Iya. Sedangkan banyak banget hal-hal itu yang kita pikirin, apapun itu banyak banget ya kan. Karena Nah. kata dosen aku, setiap orang punya masalah. Iya betul, setiap orang punya masalah. Dan masalah yang kita, bukan masalah ya, dan hal-hal yang kita pikirin itu nggak perlu kita pikirin semua gitu kan. Hal-hal yang perlu kita pikirin adalah hal-hal yang nanti ke depan mau kita capai apa nih, ya kan. Jadi kayak hal-hal kecil yang sebenarnya nggak perlu kita pikirin itu ya mending nggak usah dipikirin gitu kan. Ada bukunya apa, Seni bersikap bodo amat. iya yang itu. Jadi teman-teman kayaknya boleh tuh. Boleh Baca. Boleh kakak. Dari apa? Oke, kayak gitu lah dari kita ya. Itu udah berapa, 5 pertanyaan ya? Lebih. Oke, lebih dari Oke. 10. 6, 7 lebih. Oke, ya teman-teman, itulah pertanyaan yang mungkin relate sama teman-teman. dan bisa teman-teman ambil pelajaran ya dari kita berdua gitu. Nah, oke teman-teman, dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkesinambungan sebenarnya ya, jangan lupa buat teman-teman untuk mencintai diri sendiri. Iya. Jangan lupa Untuk untuk bersikap jujur. Nah, itu Jangan ya. berkhianat guys. jangan berkhianat. Karena itu sakit banget sih. Kayaknya lukanya susah sembuh nih Yulis ya. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, Komen, dan juga di share. Share apa subscribe dulu? Iya, subscribe. Oh, di subscribe lalu di share gitu ya teman-teman ya. Oke. Tapi ini teman-teman kalau misalkan mau apa ya, kayak request konten-konten lain, komen aja di bawah. Oke, kalau gitu see you. Bye bye.